kita bekerja dalam suasana pandemik ini sudah banyak diperjualbelikan. Nah, sekarang tinggal kita milih mau pakai yang mana, dengan segala macam konsekuensinya itu tadi. Kalau pakai ini bagaimana, kalau pakai ini gimana, gitu tadi. Nah, jangan sampai sakit gigi, makanya itu tadi jaga sikat gigi sebelum tidur dan setelah makan, atau paling tidak kumur lah, kumur setelah makan ya. Setelah makan. Kalau mau kontrol, misalnya ada yang Bapak Ibu semua terbiasa untuk melakukan kontrol ke dokter gigi tiap 6 bulan sekali. Itu kalau untuk kontrol saja monggo, kita masih bisa menerima. Karena mungkin hanya kita melihat keadaan, paling enggak nanti dicatat, oh ini ada mulai lubang di sini, ini ada apa nih, ini yang harus dikerjakan, ini. Paling enggak seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah cara pencegahan itu kumur-kumur. Sayang ini nggak ada pesan sponsor ya. Jadi ini kumur-kumur saya anjurkan pakai betadine. Oh, betadine. Ya, betadine, Listerine gitu, obat kumur. Kalau tidak suasana pandemik, ya sebetulnya saya tuh nggak enak ya menyebut ini ya nama ini ya brand itu saya nggak enak. Tapi untuk masa pandemik ini saya menganjurkan untuk kumur-kumur betadine gargle. Karena di dalam betadine gargle ini ada salah satu bahan yang bisa menanggulangi atau yang bisa membunuh virus corona ini tadi. Dan alhamdulillah kebetulan saudara saya itu merasakan dampak itu tadi, merasakan efek dari betadine gargle ini tadi. Gitu. Nah, kemudian minum probiotik. Probiotik di sini kembali lagi karena saya tidak ada sponsor, jadi probiotik di sini ini sementara ini saya cuma masih bisa memberitahukan kalau mau beli itu di apotek probiotik apa yang dijual. Ada sebetulnya ada ini. Tapi yang saya tahu tanya aja ada probiotik apa yang dijual untuk bisa kita beli. Itu juga termasuk salah satu untuk mencegah SARS-CoV-2 itu tadi. Bisa juga itu. Kemudian bukan ya? Bukan, probiotik itu suplemen kayak hisap itu loh. Ya. Jadi kayak permen. Bisa juga probiotiknya berupa ini Yakult. Nah, kalau ini saya sebutkan aja Yakult. Nah, Yakult itu juga termasuk dari probiotik itu tadi yang bisa kita konsumsi. Itu termasuk bisa mencegah ada bahan yang dia bisa membunuh virus SARS-CoV-2 itu tadi. Wah, ini manfaat ini. Nah, selain itu, ini ada sedikit ya Ibu-ibu, Bapak-bapak, saya akan share ilmu sedikit. Ini adalah yang sudah saya kerjakan di rumah dan sudah saya lakukan setiap hari, dan kebetulan orang terdekat saya kemarin sakit. Saya nggak berani bilang dia terpapar ini coronavirus atau tidak, karena memang sudah kita rapidkan 2 kali. Ini keluar dari pokok bahasan ya, nggak apa-apa ya? Iya. Pengalaman. Ini sudah saya lakukan rapid test 2 kali, itu hasilnya tetap negatif. Tapi gejala yang muncul itu adalah gejala bila seseorang itu terkena terpapar oleh itu tadi. Nah, dengan semua yang pernah kita dapat, akhirnya saya
sama suami melakukan ini tadi kemana tadi nanti tak share ke ya Ustadz Radit ya. Ya, insyaallah. Ini apa-apa yang pernah saya jadi kita kalau ada nyeri tenggorokan, misalnya pilek, sumer, badan sumer, agak sumer, kemudian ada diare, dan sudah mulai baik kita mulai terasa nggak bisa bau itu ya, anosmia, ataupun kita masih bisa membau pun masih nggak masalah. Itu nomor satu nggak usah panik, nggak usah panik, nggak usah stres, tenang, tapi kita melakukan hal-hal di bawah ini. Satu, balurkan minyak kayu putih di leher, dada, punggung. Ya, dan seluruh tubuh. Setelah itu ditaruh di masker, ya, masker, minyak kayu putih ditaruh di tangan, kemudian diusapkan di masker, dipakai. Masker itu nanti bagian dalam ya? Masker bagian dalam, itu nanti kan rasa pedesnya itu akan masuk ke hidung sama mata, selain juga akan ke mulut. Nah, itu minyak kayu putih ini betul-betul benar-benar manfaat sekali, benar-benar berdampak untuk mengurangi atau melawan dari virus ini tadi, dari SARS-CoV-2 ini tadi. Ya. Minyak kayu putih yang pada umumnya ya? Ya, bisa. Sebentar. Kalau saya menganjurkan minyak kayu putih ini yang betul-betul yang dari Ambon itu loh. Oh iya. Karena kalau yang saya beli yang seperti yang untuk bayi ya pada umumnya itu kok kemarin nggak kurang dampaknya. Tapi begitu saya beli yang minyak kayu putih yang di botol kaca itu dari Pulau Buru, dari Ambon, dari mana itu betul-betul sekali manfaatnya banyak ya terasa. Kemudian yang kedua, makan permen strepsil sesering mungkin. Jadi permen strepsil ini, ya saya nggak tahu ya, kenapa permen ini mungkin di dalam permen ini mengandung bahan yang memang dia bisa mencegah atau melawan SARS-CoV-2 ini tadi. Terus kumur-kumur dengan betadin tadi yang saya anjurkan tadi. Hingga non sewu ya, saya praktekkan di sini, jadi kumur-kumur masuk ke mulut sampai ke daerah sini, sampai kita bunyi sampai kayak gitu. Jadi kumurnya itu sampai di daerah di sini, karena di situ kan tepat ngendonnya virus itu tadi. Nah, setelah itu kita buang. Nah, di kumur itu selama 30 detik ya. Jadi dikumur-kumur gini, terus kemudian dibuat gini. Gini kita hitung dalam hati 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10, terus kumur-kumur lagi, terus diginikan lagi 10 kali gitu. Terus kumur-kumur lagi, terus didangain lagi, terus sampai gitu, sampai gitu. Terus kemudian baru dibuang. Nah, kemudian ya 3 kali, jadi 30 detik lah. Terus kemudian itu minimal dilakukan selama 4 kali dalam sehari. Kemudian ini yang saya lakukan tiap hari sejak Maret ya, sejak bulan Maret, minum campuran jahe, cengkeh, sama serai tiap hari. Jahe, cengkeh, serai. Iya, terus kemudian selain itu saya juga minum perasan jeruk lemon hangat. Jeruk lemon itu 150 cc. Saya perasan air hangatnya 150 cc, jeruk lemonnya 30 cc. Ya, sendok makan itu loh, 1 sendok makan atau. Kemudian makan cukup, istirahat cukup,
dan nggak usah stres. Itu Nggak usah tadi. stres, itu yang Iya. penting. Karena kenapa? Karena stres itu benar-benar bisa menurunkan stamina. Nah, stamina itu akan keluar hormon yang justru memicu reseptor ACE2 yang disenangi oleh virus. Itu tadi. Iya. Nah, kemudian dan kita harus yakin bahwa kita bisa sembuh. Nah, kalau seandainya kita masih sakit, terutama di tenggorokan ini ya, tenggorokan ini terasa sakit sekali. Biasanya karena saya kebetulan dokter, jadi saya obati, saya minum antibiotik, kemudian saya kasih Panadol. Nah, obat panas ini tadi, obat panasnya tuh nggak usah macam-macam, saya minumin, misalnya nggak ada ininya, nggak nemen, sakit tenggorokannya tuh nggak parah, saya tetap cuman minumin Panadol aja. Cukup Panadol biru itu, ya, gitu. Terus yang lainnya itu kalau ini kebetulan kemarin mertua sempat juga mungkin juga tertular sama saudara yang itu tadi. Kamu saking stresnya, suami saya itu minyak kayu putih itu disemprotkan ke dalam mulutnya. Di dalam ke mulutnya. Terus disemprotkan ke dalam mulutnya, tapi ternyata alhamdulillah 2 hari itu sudah sembuh. Manjur ya. Iya. Alhamdulillah. 2 hari itu sembuh. Nah, disemprot berarti ke telen kan ya? Enggak. Iya, ketelen. Kebetulan mertua mau dan saya tanya, enggak apa-apa Ibu? Ibu mertua bilang kalau enggak apa-apa kok, malah enak. Alhamdulillah. Terus kita kasih strepsil, saya balurkan minyak kayu putih, terus semua itu protokol itu tadi tuh kita terapkan setiap hari. Alhamdulillah 2 hari itu enak, 5 hari benar-benar beliaunya sembuh. Kebetulan ipar saya juga seperti itu. Jadi memang kita tuh anehnya kita lakukan rapid test itu selalu negatif. Iya. Ya, non reaktif. Tapi karena gejala yang timbul itu menyerupai itu, jadi kita mengupamakan bahwa kita perlakukan kalau seandainya orang ini kena dampak. Jadi saya perlakukan itu, alhamdulillah semuanya itu sampai detik ini tuh sehat-sehat, sembuh. Bahkan sepupu saya tuh ini ya, kalau ini sepupu saya ini terjadi. Jadi dia reaktif, rapid kedua reaktif, 2 kali reaktif, mau di swab. Kemudian saya telepon ke om saya suruh seperti yang saya tadi itu lakukan ini terus, karena swabnya kan harus antri. Harus antri, ya. Harus antri. Jadi dia jarak antara dia rapid test terakhir dengan swab itu ada kalau 7 hari. Saya pokoknya kamu kerjakan ini semua, saya bilang gitu. Dikerjakan, kok ya pas waktu di swab, gejalanya itu semua sudah hilang, tapi dia tetap di swab, negatif keluarnya. 1 minggu kemudian negatif. Jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman itu tadi, saya itu karena vaksin belum ketemu, obat yang memang benar-benar ini loh, obatnya itu juga belum ada. Jadi ya, apa yang sudah ada ini aja yang kita manfaatkan dan alhamdulillah benar-benar bisa menanggulangi virus SARS-CoV-2 itu tadi. Iya. Wah, alhamdulillah ini masukan yang benar-benar praktis dan mudah sebetulnya, karena apa yang disampaikan oleh Dokter Tanti tadi ada sebetulnya dalam keseharian kita. Iya. Baik itu tadi disampaikan betadine, strepsil, itu mungkin kita minyak jahe, minyak jahe dan sebagainya. Air jahe, campuran jahe, cengkeh sama seri. Sampai strepsil itu ya, Indomaret sebelah saya itu sampai bilang, buat apa Dok kok dibeli terus-terusan? Akhirnya itu jadi naik harganya. Karena apa? Kalau begitu datang, langsung saya borong. Langsung tak borong, tak bagi-bagikan ke orang-orang semua. Tak bagi, ini minum ini. Karena apa? Karena saya beranggapan bahwa kamu terpapar atau tidak, kamu lakukan ini, kamu tetap belanja minyak kayu putih, untuk mencegah.
sekalipun kamu terpapar, ini sudah ada, ini kamu nanti hilang-hilang, nggak akan sampai nemu. Saya bilang gitu. Dan memang alhamdulillah. Jadi strepsil minyak kayu putih itu sampai saya beli 1 botol ya. Sama Mas Hasan tuh sama suami tuh dibagi ke botol-botol kecil-kecil gitu ya. Terus dibagi-bagikan. Wes ini taruh di sini gini. Karena ya itu tadi, karena kan kita nggak tahu ya kapan orang ini tertular. Terus orang ini nanti badannya itu kuat apa enggak gitu loh. Jadi wes ini loh. Tindakan pencegahan. Pencegahan ini tadi. Walaupun kamu seandainya terpapar pun insya Allah kamu sudah kuat gitu loh. Atau insya Allah kamu virus ini sama ini tadi udah mati. Saya pun sempat merasakan nggak enak di sini. Jadi minyak kayu putih itu terus saya tempelkan di hidung, di sini sama di sini. Alhamdulillah memang nggak sampai nggak sampai parah ya. Wah, ini tips-tipsnya luar biasa ini yang bisa diterapkan atau Iya, enggak apa-apa. Tapi paling enggak ini bermanfaat karena mungkin pengalaman yang bicara dan memang berbeda dari pendekatan yang lain. Biasanya kan orang pahamnya kalau katakanlah ada timbul gejala-gejala COVID-19 atau corona ini ya harus rapid test, harus swab dan sebagainya. Nah, itu yang mereka paham. Sedangkan yang hal-hal seperti ini sebetulnya bisa dicegah dengan hal-hal yang mudah di sekitar kita. Betul. Apalagi swab itu kan masih mahal ya harganya. Ya, apalagi masih Kemarin saya itu juga kaget. Ada teman datang dari luar pulau. Dia bilang, aku habis swab di rumah sakit ini. 1 rumah. Berapa? 1 orang 3,6. Aduh. Ya, tinggi. Iya, makanya. Dan tidak semua mampu tentunya kan. Nah, itu. Makanya terus saya bilang, wis kamu tidak usah, ya sudah karena sudah kadung, ini loh pakaian. Saya bilang gitu. Benar. Terus kok ya alhamdulillah dia percaya. Kemudian dia harus, kali dia, aku nih nanti mau swab kedua. Ini kan kejadiannya, ini sekarang hari Rabu ya, itu Senin. Ya Senin tuh, terus dia bilang, hari Rabu ini tadi dia telepon ke adik saya, dia bilang, alhamdulillah yang dia rasakan itu udah berkurang sekali. Dia bilang berkurang sekali. Terus ini apa? Aku perlu swab lagi nggak nanti? Saya bilang, wes kalau kamu keluhanmu hilang, udah nggak usah daripada kamu keluar uang lagi segitu banyaknya. Tapi yang jelas protokol ini tadi yang saya tak anjurkan ini kerjakan terus sudah. Wes nanti kalau ada orang yang sakit, kadang soalnya saat orang ibu positif, ibu reaktif, langsung dibawa. Saya merasakan, karena kebetulan tetangga dan gitu ya, saya tuh, ya memang ini yang harus dilakukan sama pemerintah. Karena untuk mengkarantina, untuk supaya orang ini nggak menulari sekitarnya. Tapi dampak dari stresnya itu tadi loh. Iya, itu yang. Ya, stresnya itu yang malah memicu. Orang ini makin parah, gitu loh. Nah, kalau selama dia di karantina kemudian dia dibaluri ini, alhamdulillah enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa, iya. Tambah sembuh, iya. Tapi kalau enggak ada itu semua, terus kok enggak tambah, pasti tambah parah lah. Kalau tambah perjalanan itu. Nah, itu tadi akhirnya bukannya saya ini sebetulnya bukannya mau nganu pemerintah enggak loh ya. Iya. Paling enggak pencegahan pemerintah. Nah, ini pencegahan dan apa yang sudah saya rasakan, pengalaman di keluarga saya ini tadi yang sudah kita, karena saya pun juga bukan semata-mata ini, tapi saya juga ditulari dari Prof. Idrus dari Makassar. Kebetulan Prof. Idrus itu gurunya adikku, gurunya adik saya yang dia sudah selesai belajar ambil spesialis di sana. Beliau itu sembuh karena ini tadi. Cuman beliau tidak memakai, ada beberapa beliau hanya menerapkan masalah minyak kayu putih itu aja. Nah, kemudian saya bilang, suami saya bilang, Prof, saya tuh kalau saya gini. Oh, kalau gitu kita kombinasikan aja, dia bilang gitu. Akhirnya kita kombinasikan, betul, dia pun juga menularkan ke sana. Oh iya, bener Dek. Ternyata kalau kamu tambahin dengan strepsil, kamu tambahin dengan ini itu ternyata memang makin dampaknya memang makin terasa dan alhamdulillah kalau kita akhirnya dari situ. Alhamdulillah. Ya, ini tadi berarti tips-tips ini manjur di luar dari
topik utama kita pada kali ini tentang kesehatan mulut dan gigi, tapi ini ternyata ada sharing yang luar biasa yang bisa jadi tambahan ilmu buat kita semuanya, bahwa menghadapi pandemi ini pertama yang paling penting adalah jangan panik atau jangan suudzon atau jangan down. Belum apa-apa sudah merasa dirinya wah akhir dari dunia, ya kan. Tapi di sini sebetulnya ada hal-hal yang mudah yang tadi ditularkan atau dibagi oleh Dokter Tanti, bisa kita lakukan. Sebetulnya mudah tadi tips-tipsnya itu, alhamdulillah. Terima kasih banyak itu dari pengalaman yang sudah membuktikan. Yang paling penting kan di situ. Kembali lagi sedikit saja buat pengetahuan para jamaah atau pemirsa ya, bahwa pertama-tama itu ada kisah ya, dari kisah para nabi bahwa sakit gigi itu bukan terjadi saat ini, bahwa sakit gigi ini sudah dari dulu pun ada. Bahkan dalam salah satu hadis kisah nabi-nabi, Nabi Musa itu kawali bahwa beliaunya pernah sakit gigi waktu itu yang sampai mengeluh pada Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi Musa ini mempunyai karunia yang luar biasa bisa berdialog dengan Allah. Beliaunya berdoa dan mengajukan pada Allah, ya Allah ini saya sakit gigi. Kemudian Allah menunjukkan, hai Musa, pergilah ke satu daerah ini, nanti di situ kau ambil satu tanaman yang kurang lebih gambarannya sekarang seperti rumput-rumputan, kasih ke gigi Nabiullah Musa akan sembuh. Dan alhamdulillah setelah dilakukan oleh beliaunya sembuh. Tapi beberapa saat kemudian sakit lagi beliaunya. Nah, beliaunya sakit ini, Nabiullah Musa langsung ke tempat itu, ngambil rumputnya, dia lakukan apa yang dia terapkan pada awalnya dia sakit. Ternyata bukan malah sembuh, tapi malah lebih parah. Kemudian baru setelah itu beliaunya mengadu pada Allah. Allah kemudian berkata kembali pada Nabiullah Musa bahwa ada satu hal yang kau tidak lakukan pada saat sakit. Apa itu ya Allah? Engkau tidak meminta petunjuk padaku. Allah berkata. Jadi sebetulnya rumput-rumputan ini bisa menyembuhkan pada awalnya itu karena ridho dariku. Tapi yang kedua, engkau tidak minta ridho dariku sehingga rumput-rumputan itu pun tidak bisa menyembuhkan. Jadi hikmah yang bisa diambil di sini adalah bahwa Allah itu yang maha menyembuhkan juga kalau kita sakit. Sehingga yang pertama tadi, benar yang disampaikan oleh Dokter Tanti, kita nggak boleh berpikiran stres. Ya. Segala sesuatunya kalau kita merasa sakit ataupun kita merasa gejala-gejala yang nggak enak, pertama datangilah Allah dulu. Intinya seperti itu. Minta kesembuhan dan petunjuk dari Allah, ridhonya Allah, sehingga kita dijauhkan dari semua ini. Dan mudah-mudahan juga pada ujungnya, pada akhirnya Allah pun angkat segala penyakit virus corona atau COVID-19 yang kita hadapi saat ini. Nah, sekarang yang terakhir dari Dokter Tanti mungkin bisa kasih, selain tadi tipsnya sudah luar biasa, mungkin ada pesan-pesan yang bisa disampaikan di penghujung ini, acara kita, program kita pada kali ini, yang bisa menjadi satu pegangan ataupun menjadi satu masukan buat para pemirsa nantinya, agar mereka ya dari segi kesehatan mulut bisa tetap terjaga maupun jangan sampai sakit yang lebih parah lagi. Monggo Dokter Tanti. Tips-tipsnya insya Allah sebenarnya sudah saya ungkapkan di depan. Jadi kita harus paling tidak kita sikat gigi sehari 2 kali, terutama pada saat kita selesai makan dan mau tidur. Kumur-kumur setelah habis makan, kemudian menjaga, tadi kelupaan, minum air putih yang banyak. Minum air putih yang banyak, karena itu termasuk dia membilas
membilas sisa-sisa makanan yang ada di situ, atau bau mulut. Kemudian sikat gigi itu kalau bisa jangan bergantian. Sikat gigi itu satu sikat gigi itu untuk satu orang dan jangan ditaruh di kamar mandi. Tapi usahakan kalaupun ditaruh di kamar mandi itu jangan dibiarkan terbuka lah, ditaruh di tempat yang tertutup. Ya, itu tadi. Itu kalau untuk kemudian kalau untuk periksa ke dokter gigi tetap usahakan untuk periksa saja itu 6 bulan sekali, memang monggo dipersilakan. Seandainya ada keluhan yang betul-betul tidak bisa keluhan yang parah keluhan yang parah itu monggo kalau mau konsultasi bisa, sebetulnya saya ada dibuatkan link sih, cuman karena saya termasuk orang gaptek, jadi biasanya saya lebih senang by WA gitu. Itu konsultasi itu karena kita memang yang kita lakukan tuh sedapat mungkin itu mengurangi keluhan yang dirasakan oleh pasien. Tips yang lain apalagi ya untuk corona ini, saya rasa kita yakin aja bahwa semua itu pasti ada obatnya, ada hikmahnya, cuman mungkin sekarang belum ditemukan atau mungkin sudah ditemukan tapi kita yang masih belum tahu. Tapi dengan apa-apa yang sudah saya sharingkan tadi, semoga menjadi manfaat untuk penjenengan semua. Tapi memang kalau saya ditanya apakah sudah pasti kemarin kena coronavirus, terpapar virus COVID itu, SARS-CoV-2, saya nggak berani bilang, oh iya saya terpapar, enggak. Karena memang untuk rapidnya kita memang negatif. Tapi saya memperlakukan orang-orang yang dekat dengan saya tadi itu, suami saya memperlakukannya seperti itu. Jadi seperti dia terpapar. Sehingga alhamdulillah yang tips-tips yang tadi yang saya sharekan tadi, alhamdulillah betul-betul bagi orang-orang itu ada hasilnya, bermanfaat dan nggak sampai lebih parah, berlanjut ke parah, itu tadi. Dan sekali lagi yang jelas apa? Yakin bahwa kita ini pasti memang semua takdir ya, semua takdir. Kita itu kena pun takdir, nggak kena juga takdir, itu semua takdir. Tapi kita kan usaha itu harus ada, gimana cara? Kalau seandainya sudah seperti itu masih tetap kena, ya itu berarti memang sudah takdirnya orang itu untuk kena. Nah, tapi itu tadi tetap yakin bahwa saya mampu menghadapi virus ini, tenang, terus jangan panik, usahakan tetap berpikir positif, bahagia, senang itu tetap harus ditimbulkan karena bahagia, senang itu benar-benar mengeluarkan hormon yang menekan reseptor itu tadi untuk tidak keluar banyak sehingga virus tadi tidak bisa nempel. Stamina yang bagus itu tadi bisa tetap dipertahankan. Nah itu tadi itu aja tips-tipsnya. Alhamdulillah ya, terima kasih. Semoga manfaat. Amin, insya Allah manfaat sekali. Ini tadi banyak ilmu yang baru, terutama yang saya sendiri pun insya Allah bisa belajar dari Dokter Tanti ini. Demikian juga para pemirsa jamaah sekalian. Oleh karena itu, mari intinya kita jaga diri kita masing-masing dengan stay positif, tetap positif terhadap lingkungan kita, terhadap keluarga kita jaga baik-baik. Jangan sampai kita meremehkan kondisi yang sekarang ada, apalagi untuk
kondisi di daerah-daerah tertentu seperti di Surabaya, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan sebagainya yang masih tinggi angka dampak dari COVID-19 ini, kita nggak boleh takabur. Intinya seperti itu, bahwa oh ini sudah nggak ada, virus ini nggak kelihatan dan sebagainya. Memang nggak kelihatan, tapi ada. Itu yang jelas, karena dampaknya kita bisa lihat juga. Nah, oleh karena itu mari kita jaga dengan tips-tips tadi antara lain yang disampaikan oleh Dokter Tanti, luar biasa. Mudah menjadi sharing ilmu yang manfaat dan menjadi barokah juga, terutama buat Dokter Tanti dan keluarganya. Mudah-mudahan kita doakan semuanya dalam kondisi sehat, dalam kondisi bahagia terutama, sehingga menjadi hikmah, sehingga menjadi manfaat buat kita semua. Demikian para pemirsa Bisa Mapan, bincang santai menata kehidupan. Untuk pertemuan kita kali ini, insya Allah sungguh manfaat. Terima kasih banyak Dokter Tanti atas sharing ilmunya. Mudah-mudahan nanti masih berkenan lagi kalau dibutuhkan untuk memberikan tips-tips baru, ya kan, kita juga masih butuh pengetahuan-pengetahuan, terutama seperti tadi sharing hal-hal yang mungkin secara medis juga tidak terlalu banyak diungkap, tapi ada berdasarkan pengalaman. Demikian, jazakallah khairan katsira. Para pemirsa sekalian, kita jumpa lagi nanti di sharing-sharing ilmu di episode-episode yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.